Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Naltrara. Kali ini channel Naltrara akan membahas fenomena seorang penganut agama tertentu yang pemikirannya berbeda dengan pemikiran keagamaan mainstream, yaitu Connie Constantia. Nah, kita tahu bahwa Connie Constantia ini adalah artis pop yang malang melintang di dunia pop Indonesia pada era tahun 80-an ya, yang sezaman dengan Vonny Sumlang dan juga Ermi Kulit. Nah, di mana ketiga penyanyi ini sangat hit lagu-lagunya. Nah, pada kali ini Connie Constantia mungkin mengalami suatu perubahan iman, pengalaman spiritualnya yang membuat dia merasa bahwa ini adalah petunjuk untuk dirinya untuk merenovasi ajaran Kristen mainstream yang sudah dipeluk miliaran orang di dunia. Nah, termasuk di Indonesia yang pemeluknya sekitar 10 juta ya kalau di total antara Kristen dan Katolik. Nah, Connie Constantia ini sangat fenomenal karena jika pemikiran seperti Connie ini berarti dia itu sebetulnya sudah mu'alaf, yaitu sama dengan Islam. Nah, makanya banyak respon negatif dari orang Kristen mainstream sendiri yang menyatakan bahwa pemikiran Connie Constantia itu adalah menyesat. Nah, padahal menurut Connie dia juga mengacu pada pemikiran Yesus ansik, bukan pemikiran Paulus yang semua pemikiran Yesus itu kata Connie Constantia ada dalam Bibelnya ya, yang dia kaji yang konteksnya menuju kepada ya ajaran Islam. Nah, di sini Connie Constantia kenapa dia mengungkapkan seperti itu, karena dia mengkaji agama-agama Kristen, denom-denom Kristen dari Advent, Katolik, Ortodok, dia sudah masuk. Tinggal Yehova. Nah, mungkin menjelang ke Yehova ini dia pemikirannya yaitu seperti Muslim, sama seperti Muslim, yaitu untuk mengimani Rasul Muhammad. Jadi Rasul Muhammad itu bisa diimani, tapi dia masih tetap bajunya Kristen. Nah, di sini ya yang harus kita cermati. Apakah dia itu sudah syahadat secara konteks ataukah dia tidak? Karena syahadat itu harus dinyatakan secara lisan dan diyakini dengan hati. Jadi Connie Constantia itu pernyataan pemikirannya itu sama, yaitu suruh mengimani Nabi Muhammad. Tapi saya tidak tahu bahwa apakah dia syahadat, karena syahadat itu bisa syahadat sendiri. Ya, nah di situ. Makanya mudah-mudahan Connie Constantia cara berpikirnya itu lama-kelamaan mendapat hidayah dari Allah, karena sudah deal itu ya sama seperti Islam. Artinya Yesus bukan nabi, tapi Yesus adalah utusan Allah. Nah, ketika berbicara diskusi dengan Donditan yang ternyata terkuak, disitulah antara Donditan dan Konstantian pada dasarnya atau mayoritas pemikirannya sama, menemukan satu solusi bahwa Connie Constantia adalah menurut dia adalah mendapat petunjuk dari Tuhan yang dia yakini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Islam kalau dia sama ya konteksnya, yaitu Allahnya Yesus untuk menyebarkan kebenaran. Nah, kebenaran itu ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, kata dia ya. Nah, nanti kita lihat simak videonya itu, sungguh sangat menarik dan tidak diragukan lagi bahwa konvensional secara konteks atau secara sepintas dia sudah mu'alaf ya. Tapi tinggal pernyataannya aja, hidayah kesaksiannya yang diungkapkan baik lisan maupun hati. Nah, inilah salah satu fenomena yang sangat menggebrak dunia Kristen. Lalu bagaimana posisi Connie Constantia? Kita doakan ya, semoga dia tercerahkan untuk terus melanjutkan kepada yaitu pernyataan Al-Quran bahwa inna dina indallah Islam, agama yang di sisi Allah hanya Islam. Jadi ketika dia mengungkapkan tentang Yesus bukan nabi, nah bahwa Allah Bapa yang harus disembah oleh orang Kristen bukan
Yesus sebagai Tuhannya, karena itu dianggapnya ajaran Paulus oleh Koni. Maka itu sama seperti Islamnya, tinggal hidayahnya aja. Demikian mudah-mudahan fenomena artis Koni Konstan itu menginspirasi para artis lainnya yang mudah-mudahan mendapat hidayah dengan belajar kitab agamanya sendiri, bukan Al-Quran. Apalagi kitab Al-Quran dan agamanya sendiri. Demikian mudah-mudahan para pemirsa bisa menyimaknya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.